Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nurul Heria Obor Siraju, nomor urut 9 dari kelas 10-2. Nah, di sini saya akan membuat tugas video mengenai materi bab 2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Di sini saya sudah mengerjakan soal di buku tugas saya yang merupakan pengganti ulangan harian yang kedua. Tidak usah berlama-lama, simak videonya baik-baik ya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan individu, kelompok, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Kelompok. Secara sosiologis, kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, dan dapat mengakibatkan timbulnya perasaan bersama. Masyarakat adalah kelompok atau gabungan dari individu yang saling berhubungan, yang memiliki kebudayaan dan mengalami perubahan sosial seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Soal nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial dalam masyarakat dan sebutkan faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial dan jelaskan salah satunya. Hubungan sosial dalam masyarakat adalah interaksi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok di dalam masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya, menyosialisasikan nilai-nilai sosial dan norma sosial budayanya. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial yaitu yang pertama, faktor keturunan, yang kedua faktor daerah asal, yang ketiga faktor geografis, yang keempat faktor kepentingan, yang kelima faktor keagamaan, dan yang terakhir faktor ideologi kenegaraan. Faktor keagamaan. Sistem keyakinan dan emosi keagamaan merupakan faktor perekat terbentuknya faktor sosial di kalangan umat beragama. Di umat beragama tertentu. Faktor ini tidak hanya mengikat kelompok-kelompok sosial di wilayah tertentu, tetapi sudah merambah lintas negara bahkan lintas dunia. Soal nomor 3 yaitu sebutkan 6 jenis kelompok sosial ditinjau dari beberapa sudut pandang dan jelaskan salah satunya. Yang pertama, menurut cara terbentuknya, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Yang kedua, menurut erat longgarnya ikatan antar anggota, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang ketiga, menurut kualitas hubungan antar anggota, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang keempat, menurut pencapaian tujuan, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang kelima, menurut pendapat Merton, yaitu membership group dan preferensi group. Yang keenam, menurut sudut pandang individu, yaitu in-group dan out-group. Menurut kualitas hubungan antar anggota, kelompok primer, kelompok sosial di mana hubungan antar anggota bersifat informal, kontak sosial dan interaksi sosialnya sangat akrab. Yang kedua, kelompok sekunder, suatu kelompok sosial yang hubungan antar anggotanya bersifat formal, kontak sosial dan interaksi sosialnya berdasarkan asas manfaat dan kepentingan tertentu. Soal nomor 4 yaitu A. Sebutkan hakikat sosial dan jelaskan salah satunya. B. Sebutkan 6 bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Hakikat sosial terbagi menjadi 3, yaitu pengertian hubungan sosial, karakteristik sosial, dan perbedaan hubungan sosial dan interaksi sosial. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih individu di mana tingkah laku yang satu memengaruhi, mengubah, dan memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial, yang pertama hubungan antar pribadi, yang kedua kelompok sosial, yang ketiga Gemeinschaft dan Gesellschaft, yang keempat hubungan lembaga sosial, yang kelima hubungan kelas dalam kelas sosial, dan yang terakhir hubungan gender. Soal nomor 5 yaitu A. Sebutkan faktor pendorong dan penghambat terjadinya hubungan sosial dan jelaskan masing-masing salah satunya. B. Sebutkan 8 dampak hubungan sosial dan jelaskan salah satunya.
A. Faktor pendorong. Faktor pendorong terbagi menjadi 3, yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kita akan melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Adapun faktor penghambatnya terbagi menjadi 4, yaitu antropologis, sosiologis, psikologis, dan ekologi. Psikologis, hubungan sosial akan sulit tercapai jika kondisi psikologis seseorang sedang terganggu. Misalnya ia sedang marah, bingung, sedih, merasa kecewa, dan psikologis lainnya. Adapun dampak hubungan sosial, yang pertama, mempermudah proses sosialisasi, yang kedua, mendorong proses internalisasi, yang ketiga, mempermudah proses enkulturisasi, yang keempat, terjadinya difusi atau penyebaran manusia, yang kelima, terjadinya akulturasi, yang keenam, terjadinya asimilasi, yang ketujuh, mendorong inovasi, dan yang terakhir menciptakan konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Hal ini disebabkan perbedaan pendapat, ideologi, status, dan peran sosial. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.